Inilah rangkaian atau urutan ibadah haji. Wukuf dilakukan di Padang Arafah, dan ritual atau ibadah ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah dari tergelincirnya matahari sampai malam. Dan ibadah ini sangat penting karena hanya ada satu kali dalam satu tahun. Wukuf ini adalah syarat utama kita dalam melakukan haji, karena wukuf tidak bisa diganti dengan hari yang lain atau tanggal yang lain, hanya di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan wukuf ini tidak bisa diganti atau dibayar dengan dam, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti tawaf atau melontar. Ketika kita tidak sanggup, kita masih bisa membayarnya dengan dam. Syarat sah haji adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9. Kita di sore hari ini kita membaca salah satu bacaan zikir petang yang dianjurkan Nabi, yaitu Sayyidul Istighfar. Bisa kita baca sama-sama. Salah satu manfaatnya, semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak nampak di mata. Semoga Allah melindungi kita dari itu semua, dari hal-hal yang buruk. Mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jemaah haji yang ada di luar ini, mereka mau pergi ke Musdalifah untuk bermalam, namun dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar 7 km dari Arafah. Bagi pejalan kaki, perkiraan mereka akan sampai di Musdalifah setelah sholat Isya. Untuk tahun ini jamaah haji begitu banyak karena tahun sebelumnya haji sempat ditutup dan sekarang dibuka lagi, dan perkiraan jumlahnya sekitar 6 juta jamaah dari seluruh dunia. Karena di jalan macet, jadi kita sedikit telat. Harusnya kita sampai lebih awal di Musdalifah. Dan ini adalah penampakan penginapan untuk jamaah haji yang ada di Mina. Sebagian dari jamaah haji sudah ada yang sampai di Musdalifah. Dan akhirnya kita sudah sampai di Musdalifah untuk bermalam. Jadi di sini kita bisa lihat banyak jamaah haji yang sudah sampai duluan dan mulai beristirahat sampai waktu yang ditentukan. Dan nanti kita akan berangkat menuju Mina untuk melontar jumroh. Di Musdalifah, jamaah haji bisa beristirahat, makan, minum, atau tidur, atau sambil kita mencari batu untuk pelemparan jamarat di Mina nanti. Dan kami menunggu jam 1 pagi untuk melontar atau jamarat di Mina.
Untuk pelemparan yang kedua. Di Mina atau Jamarat ini terdapat 5 lantai, jadi kita bisa memilih mau melempar di lantai berapa. Ketika sampai di Mina, kita harus mabit atau bermalam dulu minimal 2,5 jam sebelum melontar. Saat mabit di Mina akan banyak petugas mengusir kita karena kita tidak diperbolehkan untuk bermalam di pinggir jalan. Jadi kita harus berpindah-pindah tempat sampai waktu yang ditentukan. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah. Akhirnya pelemparan jumroh yang kedua selesai dan waktunya kita balik. Bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasa. Ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat jalan.